setelah dia setia beribadah, setelah dia memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, itu dipikir itu sudah cukup. Ada begitu banyak anak Tuhan berpikir begitu. Yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku setia beribadah, itu cukup. Untuk yang lain-lain itu urusan gembala, yang lain-lain itu urusan pendeta. Apakah memang kenyataannya begitu, saudaraku? Saya katakan tidak. Ketika saudara memiliki pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah. Mengapa saya katakan salah? Kita lihat ayatnya, ayat yang tidak asing lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sampai di situ, kita lihat di sini. Alkitab tadi katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Ayat ini tidak mengatakan, hei pendeta-pendeta, engkau adalah bangsa yang terpilih. Hei gembala-gembala, engkau adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak, saudaraku. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Dan ayat selanjutnya tadi, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Artinya apa? Setelah kita ini menjadi bangsa yang terpilih, setelah kita ini menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, itu bukan akhir kekristenan kita. Tetapi itu justru awal kekristenan kita. Kenapa? Sejak kita percaya Yesus, sejak kita menjadi umat pilihan Allah, ada tugas yang mulia yang dititipkan kepada kita semua. Amin, saudara. Itulah sebabnya tadi dikatakan, kamulah. Ayat ini tidak berkata, hei para gembala, hei para pendeta. Tetapi kamulah jemaat GPDI Bukit Sion. Kitalah yang mendapatkan tugas. Jadi satu kesalahan yang fatal ketika kita berkata cukup, yang penting aku setia, yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku melakukan kewajibanku, sampai di situ. Yang lain urusan gembala. Itu salah. Jadi setelah kita menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ada tugas. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dengan kata lain, perbuatan Allah yang besar itu perlu diberitakan. Amin, saudara. Perbuatan Allah yang besar itu perlu disampaikan kepada orang lain. Berbicara tentang perbuatan Allah yang besar itu banyak, saudara. Ya, sekali lagi. Berbicara tentang perbuatan Allah yang besar itu banyak. Membelah laut Kolsom, itu juga perbuatan Allah yang besar. Memberi makan 4.000 orang, juga perbuatan Allah yang besar. Memberi makan 5.000 orang, juga termasuk perbuatan Allah yang besar. Membangkitkan orang mati, apalagi itu juga perbuatan Allah yang besar. Dan begitu banyak perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Artinya apa? Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan besar yang lain yang dikerjakan oleh Yesus. Bukan cuma membelah laut, bukan cuma memberi makan 5.000 orang, bukan cuma membangkitkan orang mati. Alkitab dengan jelas masih banyak, orang Jawa bilang banyak hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wow. Artinya apa? Perbuatan Allah yang besar tidak bisa terhitung. Amin, saudara. Amin. Begitu banyak dan itu perlu diberitakan.
Kalau kita kembali ke ayat tadi, itu perlu diberitakan. Beritakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan perbuatan Allah itu begitu banyak. Tetapi saudaraku, ada satu perbuatan Allah yang saya rasa paling besar. Yaitu kalimat selanjutnya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah perbuatan Allah terbesar. Membangkitkan orang mati perbuatan besar, saudaraku. Tetapi perbuatan Allah yang terbesar, berpindahnya hidup kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah perbuatan Allah terbesar. Amin, saudara. Berpindahnya hidup kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Ini adalah perbuatan Allah yang besar. Dan ini perlu diceritakan. Ini perlu disampaikan, saudara. Jadi kita jangan hanya menikmati cukup perbuatan Allah yang besar sudah terjadi dalam hidupku, cukup sampai di sini. Tidak. Ada tanggung jawab yang besar yang dititipkan Tuhan untuk saudara dan saya. Yaitu memberitakan perbuatan yang besar. Ini perlu disampaikan, saudaraku. Jadi setelah kita percaya Yesus, setelah kita dibaptis, itu bukan akhir kekristenan kita. Tapi itu justru awal kekristenan kita. Bahkan saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya menuntut atau meminta kita untuk memberitakan perbuatan yang besar. Yaitu menceritakan kepindahan hidup kita. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Perubahan hidup kita dari jahat menjadi baik. Saudara, tadi pagi saya katakan, ada begitu banyak orang-orang percaya Yesus, saudara. Bukan saat dia dengar ibadah. Ada begitu banyak orang percaya Yesus bertobat. Bukan saat dia dengar firman Tuhan. Tapi saat melihat perubahan kehidupan orang itu. Mungkin dia tidak bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Tetapi kehidupan yang berubah. Itu dengan sendirinya membuat orang kagum. Dulu dia itu sama-sama jahatnya dengan saya. Kok sekarang kok jadi bagus? Dulu kata-katanya selalu kasar. Tetapi kok sekarang kata-katanya lembut. Kata-katanya kok manis. Kata-katanya kok sedap didengar. Perubahan hidup inilah saudaraku. Yang akan dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Amin, saudara. Ayo. Jadi kita tidak boleh mandek. Yang penting sudah percaya Yesus cukup. Yang penting masuk gereja cukup. Tidak. Ada tugas yang Tuhan titipkan. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Kepada saudara dan saya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 8. Saya akan membaca yang merahnya saja. Sembuhkanlah orang sakit. Saya tidak akan kupas semuanya, nanti lama. Sembuhkanlah orang sakit. Artinya apa, saudaraku? Ada tugas, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Yaitu sembuhkanlah orang sakit. Mungkin saudara setelah mendengar firman ini langsung, Om, saya tidak kuliah di kedokteran loh Om. Bagaimana saya bisa menyembuhkan orang sakit? Saudara, ayat ini memiliki arti ganda. Yang pertama, lewat doa kita. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, temanku dalam keadaan sakit. Aku yakin kuasa-Mu menyertai aku. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Memohon kemurahan Tuhan lewat doa-doa kita. Kita bisa menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani. Ini tugas kita, saudaraku. Itulah sebabnya sering saya ajar kepada jemaat. Bukannya saya lari dari tanggung jawab sebagai seorang gembala. Coba belajar. Kalau anakmu, orang tuamu, atau istrimu, atau suamimu sakit, belajar berdoa sendiri.
Saya kalau dipanggil pasti akan jalan. Tetapi coba mari gunakan saudaraku. Saya mau kasih tahu, di dalam tanganmu ada kesembuhan. Amin saudara. Di dalam tanganmu ada mujizat. Di dalam tanganmu ada pertolongan. Saudara yakin akan hal ini? Saudara yakin? Ayo, sering kita saudaraku. Setiap minggu beribadah itu bagus. Sering kita ini sama dengan kita punya pisau atau pedang saudaraku. Setiap minggu kita asah. Tapi sialnya kita simpan saja. Gunakan pedang itu apa gunanya? Saudara punya pedang yang tajam tetapi hanya disimpan. Tidak ada gunanya saudaraku. Apa gunanya saudara dengar firman? Iman bertumbuh, kuasa Allah bekerja. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita sakit, lalu kita cepat-cepat panggil gembala. Sekali lagi saya tidak lari dari tanggung jawab. Tetapi gunakan ini karena apa? Firman Tuhan tadi katakan, sembuhkanlah orang sakit. Ayo gunakan imanmu untuk mendoakan orang sakit. Amin saudara. Jadi Tuhan diberikan kuasa yang sama saudaraku. Baik pendeta, baik jemaat diberikan kuasa yang sama. Kalau ini tidak kita gunakan itu tidak ada gunanya iman yang kita bangun setiap minggu saudaraku. Tidak ada gunanya kalau kita tidak praktekkan. Sembuhkanlah orang sakit. Jadi kita bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Dan yang kedua, sakit secara rohani. Itu juga tugas kita setelah kita percaya kepada Yesus. Saudara tahu atau tidak? Di sekitar kita ini ada begitu banyak orang-orang yang rohaninya sedang sakit. Di sekitar kita ada begitu banyak sebenarnya orang-orang yang rohaninya sedang sakit. Fisiknya, sehat, kekar. Tetapi sebetulnya banyak yang sakit. Apa ciri orang yang sakit? Di sini ada beberapa dokter yang pagi ini hadir. Pasti kalau saya tanya, beliau pasti jawab. Ciri orang yang sakit biasanya apa? Selera makan kurang. Betul Pak Dokter ya? Ibu dokter. Selera makan pasti kurang. Tapi pernah saya malu juga, Om. Saya ini kalau sakit malah makan saya banyak. Lihat badan saya. Betul juga, waktu saya datang ke sana lagi menghadapi makanan yang satu piring full. Padahal sakit. Ada, tetapi tidak selalu saudara, tidak selalu. Tapi biasanya orang yang sakit, selera makannya kurang, lalu badannya lemah. Makanya harus ada kalanya dikasih infus. Begitu juga dengan orang yang sakit rohani. Selera membaca firman Tuhan itu kurang. Selera berdoa kurang. Selera beribadah ogah-ogahan. Apalagi bicara tentang bersaksi. Jadi kalau saudara merasa kok sepertinya akhir-akhir ini aku kok malas baca Alkitab. Sepertinya kok akhir-akhir ini kok aku malas berdoa. Sepertinya kok akhir-akhir ini aku malas memuji Tuhan. Kok harus dipaksa-paksa beribadah? Itu tandanya kita sementara sakit rohani. Dan di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang sakit rohani. Dan tugas kita firman Tuhan tadi katakan, sembuhkanlah orang sakit. Jadi setelah kita percaya Yesus, saudaraku, ada tanggung jawab yang dititipkan kepada saudara. Apakah kita senang melihat teman-teman kita, sahabat kita, atau orang dekat kita dalam keadaan sakit? Tentu kita semua tidak ada yang senang melihat teman kita sakit, tidak ada. Kita berusaha cari obat, kita berusaha kemanapun, berusaha agar teman kita sembuh. Begitu juga dengan penyakit rohani. Tentu kita tidak menginginkan orang-orang di sekitar kita dalam keadaan sakit, saudaraku. Ya, untuk itu mari saudaraku, milikilah hati yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Milikilah kepekaan terhadap penderitaan orang lain.
khususnya penderitaan, sakit rohani, milikilah kepekaan. Jangan sampai kita senang-senang berjalan masuk surga, tetapi teman kita yang sementara berderet-deret menuju kebinasaan, kita tidak mau peduli dengan mereka. Selagi masih ada kesempatan. Tugas ini sekali lagi bukan hanya untuk para gembala, bukan hanya untuk para pendeta, tetapi kamulah, kita semua. Ayo, jadilah penghalang-penghalang teman-teman kita yang sementara sakit rohani, yang tanpa disadari sementara menuju ke dalam kebinasaan. Ini tugas kita, saudara. Alangkah bangganya Tuhan ya. Alangkah bangganya Tuhan. Dulu pernah saya sampaikan di tempat ini. Dari pribadi Yesus mengangkat 12 murid. Dari 12 murid bertumbuh 70 murid. Dari 70 murid menjadi 3.000 murid. Terus sampai akhirnya kepada kita. Jangan sampai saudaraku. Keselamatan berhenti kepada kita. Saudara tahu atau tidak? Kita diselamatkan itu karena doa orang-orang yang mendahului kita. Amin, saudara. Kita diselamatkan itu karena kesaksian dari orang tua kita. Orang tua kita dari yang sedahulu mendahulinya sebelumnya sampai kepada kita. Jangan sampai saudaraku garis estafet ini berhenti sampai kepada kita. Karena kita tidak peduli kepada orang-orang yang sedang sementara sakit rohani. Tugas kita sembuhkanlah orang sakit. Ayo saya rindu. Jemaat GPDI Bukit Sion menjadi penyembuh rohani. Amin saudara. Menjadi penyembuh rohani. Ini dahsyat, ini luar biasa. Dan itu dibutuhkan kepekaan. Itu dibutuhkan kepekaan. Jangan sampai kita sama-sama ini satu gereja sama-sama memuji Tuhan. Sebelah kita memuji Tuhan. Lalu sebelah kita senyum dengan kita. Tetapi apakah benar-benar senyumannya itu keluar dari hati yang paling dalam? Jangan sampai di gereja tersenyum tetapi keluar gereja batinnya menjerit. Jangan sampai di gereja tersenyum tetapi keluar gereja hatinya menjerit, saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Ayo saya rindu. Berkat yang saudara terima dari tempat ini. Atau mungkin saudara dengar khotbah dari YouTube. Atau dari manapun berada. Salurkan. Salurkan kepada orang-orang di sekitarmu. Kepada teman kantormu, kepada teman bisnismu, teman bermainmu, salurkan saudaraku. Kalau kita mau korek baik-baik, sebetulnya mereka sementara kesepian. Kalau kita mau korek baik-baik, sebetulnya mereka sementara hidupnya dalam kekacauan. Cuma kita tidak tahu saudaraku, kita tidak peka. Ayo saya dorong kepada kita semua. Jadilah penyembuh-penyembuh. Amin, saudara. Jadilah penyembuh-penyembuh. Selain kita perlu menceritakan perbuatan Allah yang besar. Yaitu berpindahnya hidup kita. Perubahan hidup kita itu perlu kita saksikan. Perlu kita ceritakan. Yang kedua, jadilah penyembuh-penyembuh. Saya tekankan di hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang sedang sakit. Saudaraku, orang-orang yang sedang menderita, saudaraku. Ayo Tuhan mau kita menjadi penyembuh. Jangan sampai kita hanya suka mendengar keluhannya. Kita paling suka senang mendengar keluhannya. Tugas kita bukan hanya mendengar keluhan-keluhan orang, saudara. Sekali lagi, tugas kita bukan hanya mendengar keluhan-keluhan orang. Tugas kita menjadi penyembuh. Tugas kita tadi pagi saya katakan, tugas kita mengusapi air matanya. Bukan berarti dia sedang berlinang air mata kita usapi, artinya apa? Menjadi penghibur saat mereka berduka.
Ini tugas kita, saya rindu. Saya rindu kepekaan terhadap penderitaan orang lain perlu dibangkitkan di hari-hari ini. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudaraku. Kenapa banyak orang hidup sendiri, mementingkan diri sendiri? Kenapa di hari-hari ini? Kenapa hidupnya hanya fokus kepada dirinya sendiri? Kenapa hidupnya hanya fokus merindukan mimpinya terwujud? Kenapa? Karena itu kepekaan terhadap tangisan orang lain itu sudah mulai kendor. Kepekaan terhadap rintihan orang lain itu sudah tidak ada. Ayo di hari-hari ini, jadilah penyembuh. Saya yakin dan percaya. Kalau kita menjadi penyembuh, saudaraku. Ada sesuatu yang akan Tuhan siapkan. Nanti kita akan lihat berkat apa ketika kita bersedia memberitakan karya Tuhan, pekerjaan Allah yang besar. Berkat apa yang Tuhan siapkan ketika kita mau menjadi penyembuh. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Memang tidak salah, saudara ya. Tidak salah kita ingin impian kita menjadi kenyataan, itu tidak salah. Tidak salah saudara mengejar impian, itu tidak salah. Tetapi saya mau kasih tahu. Kalau saudara ingin ya impianmu menjadi kenyataan. Catat baik-baik. Kalau saudara ingin impianmu menjadi kenyataan, jadilah pewujud impian orang lain dulu. Amin. Kalau ingin impianmu menjadi kenyataan, jadilah pewujud impian orang lain dulu. Kalau saudara ingin alami hal-hal yang luar biasa, ayo kita lakukan dulu. Hapuslah air mata orang-orang yang saat ini dalam keadaan menderita. Kenapa? Ketika kita bersedia menghapus air mata orang lain, dipastikan Tuhan juga akan menghapus air mata kita. Amin, saudara. Dipastikan, ini janji Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Wahyu, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 17. Ayat yang merah saja kita baca. Allah akan menghapus air mata. Nah, lihat di sini. Allah akan menghapus air mata. Artinya apa? Ketika kita bersedia menghapus air mata orang lain, satu saat air mata kita juga akan dihapus oleh Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita mau menggenapi impian orang lain, satu saat impian kita pun juga akan digenapi oleh Tuhan. Karena apa? Yesus, Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Catat baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah mau berhutang. Kita lihat ayatnya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Ketika kita melemparkan senyum kepada orang lain, orang akan tersenyum kepada kita, saudara. Amin. Akan kembali kepada kita. Jadi tidak sia-sia, saudaraku. Ketika kita meringankan beban orang lain, dipastikan Tuhan akan meringankan beban kita. Amin. Akan kembali kepada kita, saudaraku. Ketika kita bersedia menolong orang lain, penderitaan orang lain, dipastikan Tuhan juga akan menolong penderitaan kita. Engkau akan mendapatkannya kembali. Jadi tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Tidak sia-sia apa yang kita buat, saudaraku. Ketika saudara punya doktrin seperti ini, maka kita akan semakin antusias. Aku akan menjadi penyembuh. Aku akan menjadi penolong. Aku akan berusaha meringankan beban orang lain. Aku akan berusaha membuat orang lain tersenyum kembali. Aku akan membuat orang lain memiliki masa depan kembali. Oh, alangkah indahnya
kalau jemaat GPDI Bukit Sion memiliki kepekaan sampai di tingkat ini sungguh luar biasa, saudaraku. Ini sungguh luar biasa. Karena apa? Akhir zaman kalau saudara membaca Alkitab, akhir zaman manusia itu akan mementingkan diri sendiri. Jadi tidak usah heran kalau orang di hari-hari ini mementingkan diri sendiri. Mereka penggenap firman. Tetapi saya berdoa bagi jemaat GPDI Bukit Sion. Bukan penggenap firman ini. Tetapi kita menjadi penyembuh. Amin, saudara. Kita menjadi penyembuh, saudara. Kita menjadi orang yang mengusap air mata orang lain. Ingat, ketika kita bersedia mengusap air mata orang lain, Tuhan juga akan mengusap air mata kita saatnya. Dan saudara tahu, apa yang dititipkan Tuhan saat ini harus kita pertanggungjawabkan. Ada ayat yang mengatakan, ketika kita menerima banyak, akan dituntut banyak. Ayo, saya tidak tahu. Saudara sudah menerima banyak atau sedikit, tetapi saya mau kasih tahu. Ketika saudara sudah menerima dari Tuhan, apa yang saudara terima itu akan dituntut oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya. Lukas 12 ayat 48. Yang merah saja kita baca. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya apa yang kita miliki nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Saudara setiap minggu dengar firman di tempat ini. Ya. Setiap minggu saudara dengar firman di tempat ini. Tuhan akan pertanggungjawabkan. Apakah engkau sudah menyampaikan kebenaran kepada orang lain? Halo? Apakah engkau sudah menjadi saluran berkat? Firman yang setiap saat kita dengar, apakah juga kita sudah salurkan kepada orang lain? Kalau mungkin saudara merasa, belum. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan. Masih ada kesempatan, saudaraku. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, saudaraku. Untuk menjadi penyembuh. Masih ada kesempatan untuk memberitakan pekerjaan Allah yang besar. Masih ada kesempatan. Jangan tunggu nanti kalau sudah kaya raya baru berbuat sesuatu. Jangan. Selagi masih ada kesempatan. Mungkin saudara tidak punya uang. Tapi saudara punya suara. Saya pernah dengar beberapa anak Tuhan. Tetangganya suka menyanyi lagu-lagu rohani. Tetangga sebelahnya merasa sejuk, saudaraku. Karena tetangga itu tidak punya tip. Sehingga dia hanya nyanyi lagu-lagu biasa, saudaraku. Nyanyi lagu rohani. Tetapi kesaksian dari tetangga itu, kami merasa nyaman punya tetangga seperti dia. Setiap saat lagu-lagu rohani yang dinyanyikan. Tidak punya uang, tapi dengan suara tanpa sadar memberkati tetangganya. Banyak hal yang bisa kita buat untuk menjadi berkat, saudara. Sekali lagi, banyak hal yang bisa kita buat untuk orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Ayo gunakan kesempatan ini. Ada satu contoh yang terakhir, saudaraku. Di dalam Lukas pasal 10, ayat 30 sampai 37, yaitu orang Samaria yang baik hati. Saudara bisa baca nanti di rumah sendiri. Saudara lihat, ini orang Samaria ini sementara enak-enak naik keledai, saudaraku. Menikmati hidup, tiba-tiba apa yang terjadi? Sementara dia naik keledai, dia matanya melihat ada orang yang sedang babak belur. Ada orang yang sementara terluka karena dihantam, dihajar oleh penyamun-penyamun. Apa reaksi orang Samaria ini? Apakah dia dari atas keledai langsung kasihan dia? Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ada begitu banyak orang Kristen ketika telinganya mendengar ada penderitaan hanya sampai ngomong kasihan. Tidak ada sesuatu yang dia bisa buat untuk meringankan beban orang itu. Tetapi kita lihat orang Samaria ini.
setelah matanya melihat bagaimana orang itu menderita, setelah matanya melihat bagaimana orang itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dia rela turun dari keledainya. Dia rela turun dari keledainya. Dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Orang luka ini diangkat dan dinaikkan keledainya. Artinya apa? Dia rela pindah tempat. Dia rela turun dari kenyamanan dan jalan kaki dan orang lain yang menderita ditaruh di atas keledainya dan dibawa ke tempat untuk pengobatan. Saudara lihat, orang Samaria ini tidak kenal siapa ini yang luka. Tidak kenal. Tetapi dia rela keluarkan uang. Dia rela merawatnya. Inilah yang Tuhan mau bagi kita, saudara. Bukan cuma kasihan. Bukan cuma kasihan. Tetapi ada action, ada sesuatu yang bisa kita buat untuk meringankan beban orang lain. Seperti orang Samaria, dia tidak kenal siapa yang dibantu. Dia tidak kenal siapa yang diangkat, saudaraku. Dia tidak kenal. Tetapi kita lihat dari pribadi ini sungguh luar biasa. Dia rela pindah tempat. Dia rela tukar tempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk mendorong orang lain maju. Untuk mendorong orang lain berkembang. Untuk mendorong orang lain semakin baik. Untuk membuat kita menghapuskan air mata dia, ada kalanya kita perlu tukar tempat. Tentu saudara punya pengalaman, ya. Tentu kita punya pengalaman. Ketika saudara mau menolong orang lain, mungkin waktu itu saudara sementara sedang menikmati makan malam, tetapi karena saudara mendengar ada orang yang perlu saudara tolong, terpaksa makan malam saudara tunda dan menolong orang lain. Ini dibutuhkan pengorbanan, saudaraku. Sekali lagi ini dibutuhkan pengorbanan untuk tukar tempat, ini dibutuhkan pengorbanan. Kalau seandainya orang Samaria ini tidak mempunyai kerelaan tukar tempat, biar saya tetap di atas keledai. Yang susah biar susah, yang menderita biar menderita. Tetapi dia tidak, dia rela turun. Dan orang ini tukar tempat, orang ini yang di atas keledai. Dan contoh tukar tempat yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Sebetulnya saudara dan sayalah yang harus disalib. Sebetulnya saudara dan sayalah yang harus dimahkotai duri. Tetapi Yesus rela menderita. Mengganti posisi saudara, mengganti posisi kita. Sehingga Yesus yang menderita agar kita tidak menderita. Amin, saudara. Yesus rela digantung, Yesus rela disalib, Yesus rela diludahi agar kita tidak mengalami penderitaan itu. Ya, untuk itu mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. 3 hal ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita tidak cukup menjadi orang percaya, tapi setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, tugas kita memberitakan perbuatan Allah yang besar. Tugas kita menyembuhkan orang yang sakit. Tugas kita rela pindah posisi. Orang lain mungkin jadi rasa nyaman, kita terpaksa harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ingat, itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan untuk orang lain tidak sia-sia. Semuanya akan kembali kepada kita. Ketika kita menolong orang lain, satu saat Tuhan akan menolong kita. Ketika kita menggenapi impian orang lain, satu saat impian kita juga akan digenapi oleh Tuhan. Saudara yakin akan hal ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Ayo saya dorong kepada kita semua. Untuk tidak hanya sekedar percaya Yesus. Ayo ada tugas yang Tuhan titipkan. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Setelah kita percaya Yesus. Setelah kita dibaptis. Setelah kita setia beribadah seperti pagi hari ini.
Yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Beritakan perbuatan Allah yang besar, saudaraku. Beritakan perbuatan Allah yang besar. Apa itu? Berpindahnya hidup kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman yang bekerja, yang dari kampung, ketika saudara-saudara pulang, lalu kehidupanmu berubah, perkataannya berubah, tingkah lakunya berubah, pasti orang di kampung heran, "Duh, ini anak-anak ini setelah kerja di Labuan Bajo kok sikapnya kok berubah." Wow. Orang tua bangga, saudara. Amin. Orang tuamu bangga melihat perubahanmu. Orang tuamu senang ketika engkau mengirimi uang kepada orang tuamu di kampung, dimanapun senang. Tetapi ketika melihat kehidupan kita berubah. Yang dulunya suka hidup dalam kegelapan, sekarang hidup menjadi berkat. Itu akan menjadi kebanggaan sendiri. Dan saya rindu, saya berdoa. Ada perubahan yang radikal terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk berubah, gunakan kesempatan ini. Selagi masih ada kesempatan untuk menyampaikan kabar kesukaan, gunakan itu. Selagi ada kesempatan untuk menyembuhkan orang lain, khususnya sakit rohani, gunakan itu. Maka semuanya itu akan kembali kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.